Berarti kalau ini kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang lainnya, mau yang di masa Persia, mau yang lain-lainnya, dia percaya sama seorang orang pintar. Ini orang pintar ngasih tahu akan datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya datang, dikasih lihat tanda-tanda, nggak diikutin. Wajar nggak disebut buta? Wajar nggak disebut tuli? Wajar. Artinya ini lebih parah dari yang sebelumnya yang diingatkan. Kalau mereka nih mengingkari, padahal dia ngelihat dengan mata kepala. Dia dengar itu suara-suara jin dari gunung-gunung yang menyampaikan lahir seorang manusia mulia tanpa kelemahan sedikit pun. Dia dengar, dia lihat. Wah, nggak sampai di situ, ternyata mereka sudah sabaqahu fihi ma'lumah. Sebelumnya mereka udah dengar, udah dapat informasi. Dia sudah dengar informasi ini akan datang manusia mulia, akan datang manusia agung. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam bait yang ke-67 dalam riwayat 68, Al-Imam Al-Busiri masih melanjutkan dalam takbih, yaitu menjelekkan atau menjelaskan keburukan kafir Quraisy yang telah banyak tanda-tanda yang ditampakkan atas kebenaran Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Imam Al-Busiri melanjutkan min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum bi anna dinahum al-mu'waj lam yaqumi min ba'di ma akhbara al-aqwama kahinuhum. Jadi kemarin kan di bait sebelumnya Imam Al-Busiri mengatakan ini menjadi jawaban kenapa sih kok udah tanda-tanda banyak tapi mereka tetap ingkar, mereka tetap kufur, mereka tetap tidak percaya. Dijawab oleh Imam Al-Busiri, amma wasamu, ya karena mereka ini buta, mereka ini tuli. Dengan kabar gembira mereka nggak dengar, dengan kabar peringatan mereka juga tidak peduli. Nah, kemudian nggak sampai di situ. Ini mereka nih bukan cuman, mungkin ada orang dikasih, ini ada kemarin apa namanya, dia punya istananya Persia retak, kemudian danau Tigris kering, api Persia padam. Mungkin sebagian mereka mengatakan ya ini mungkin sebuah peristiwa alam, sehingga masih ada yang ingkar. Ini bukan hanya sampai sekedar peristiwa itu mereka lihat, bahkan mereka ini mimba di ma akhbaral aqwama kahinuhum, yaitu mereka buta dan tuli mimba di setelah ma akhbaral aqwama kahinuhum, setelah adanya informasi dari orang-orang pintar mereka terhadap kalangan para kufar. Artinya kahinum nanti kita jelaskan, orang-orang yang mereka sebelumnya mereka percaya, orang-orang yang kalau mereka dapat kabar dari para kuhan mereka dengar. Yang ngantuk lihat, yang ngerasa ngantuk langsung wudu, jangan sampai ditegur. Jadi para kufar ini mereka buta dan tulinya bukan cuma sekedar peristiwa mereka tampak, mereka ini udah dikasih tahu akan datang nih seorang nabi, akan datang seorang rasul dengan jelas dan gamblang, dengan rincian yang begitu jelas. Udah begitu ada peristiwa-peristiwa besar, mereka tetap buta, mereka tetap tuli. Bahkan dalam informasi yang disampaikan oleh para kuhan itu sampai menyebutkan bi anna dinahumul mu'waj lam yaqumi, bahwasanya agama mereka ini agama orang-orang kafir. Agama yang dimaksud adalah millah, itu ajaran kehidupan mereka, yaitu tata cara kehidupan mereka masing-masing yang mu'wajjah, yang menyimpang, lam yakumi, yang tidak akan kekal. Sekarang begini, kalau ada orang dapat satu informasi yang dilihat lewat matanya kepala sendiri, kemudian dapat kupingnya, dia dengar, dia lihat, kemudian dia ingkar. Satu. Yang kedua, ada orang udah dikasih tahu, misalkan nih, ada orang melihat mobil warna merah, ada mobil warna merah,
Tahu-tahu dia nolak, dia ingkar. Padahal mobilnya ada warna merah. Pas ditanya, ente lihat nggak mobil warna merah? Enggak, ini nggak lihat. Orang kedua udah dikasih tahu, entar akan datang mobil warna merah. Datang tuh mobil warna merah. Dia lihat, dia dengar. Ditanya, ente lihat nggak mobil warna merah yang tadi anda sampein? Enggak lihat. Dari dua orang ini, kira-kira mana yang lebih ngawur? Yang pertama apa yang kedua? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua. Yang kedua dia udah dikabarin akan datang mobil warna merah. Gua datang ke mobil warna merah. Ditanya masih ingkar. Kira-kira ngawur atau tidak? Ngawur atau tidak? Ngawur. Nah, sama orang kafir Quraisy ini sama. Mereka kahinuhum, mereka orang-orang pintar yang mereka percaya, yang mereka sekian puluh tahun mereka yakini atas ucapan-ucapannya, udah ngasih tahu bahwa akan datang Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabinya datang, ada tanda-tandanya, ingkar. Kira-kira pantas nggak disebut buta? Pantas nggak disebut tuli? Pantas. Makanya Muslim mengatakan ammu wa sammu. Mereka buta, mereka tuli. Setelah apa? Min ba'di ma akhbarul aqwa makahinuhum. Makanya di sini ada takdim. Makanya kita baca syarah dulu. Al-Imam Al-Bajuri mengatakan muta'alliqun biqauli ammu wa sammu. Makanya ini masih ingat, min itu harful jar. Harful jar itu kalau asliyah dia punya makna, dia juga punya muta'allaq. Makanya disebutkan oleh Imam Al-Bajuri, mana muta'allaqnya? Muta'allaqnya biqaulihi ammu wa sammu. Karena huruf itu tidak bisa dipahami dengan sendiri. Dia mesti dikaitkan, makanya bisa dipahami. Mereka buta, mereka tuli, padahal sudah mendapat kabar. Setelah mendapatkan kabar, wa fi dzalika, makanya kata Imam Bajuri, ghayatut taqbihi bihim. Ini adalah puncak menjelek-jelekan kepada mereka. Ini puncak mencela kepada kafir Quraisy yang betul-betul ingkar, yang betul-betul tidak percaya dengan Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Makanya kata Imam Bajuri, haitsu jahadu. Dari segi mana kok bisa gayatut takbih? Kok bisa dijadikan puncak-puncaknya menjelek-jelekkan kepada kafir Quraisy yang mereka tetap buta, mereka tetap tuli? Kenapa? Jahadu. Mereka ingkar. Mereka telah mengingkari atas apa? Min ba'di ma'alimu haqiqatal hal. Setelah mereka telah mengetahui hakikat keadaan min kahinihim, dari orang-orang pintar mereka, orang-orang yang mereka percayai, yang mereka nih udah percaya puluhan tahun. Setiap ada kabar apa-apa pasti rujukannya ke kahin mereka, kepada orang-orang pintar mereka. Alladzi kanu yusaddiqunahu, yang mana orang kahin ini orang pintar ini yusaddiqunahu, ini orang-orang kufar, yusaddiqunahu, membenarkan, ya'tarif bisidqihi, meyakui kebenaran ini kahin. Wa yattabi'unahu, bukan cuman yakin doang. Orang kalau percaya biasa, tapi udah percaya ngikutin lagi. Oh, kahin bilang ente mesti kerjain ini, ente mesti kerjain itu, dipercaya, diikutin. Oh, kahin ini mengatakan abis ini adalah musim paceklik, anda mesti melakukan ini, anda mesti melakukan itu. Mereka kufar ngikutin, sama taatan. Nah, ini kahin yang sama, yang mereka yakini betul-betul membawa kebenaran, yang omongannya diikutin, fima yaquluhu, terhadap apa-apa yang diucapkan oleh si kahin. Nah, si kahin ini juga yang sama ngasih tahu akan datang Nabi Muhammad. Berarti kalau ini kafir Quraisy dan orang-orang kafir yang lainnya, mau yang di masa Persia, mau yang lain-lainnya, dia percaya sama seorang orang pintar. Ini orang pintar ngasih tahu akan datang Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammadnya datang, dikasih lihat tanda-tanda, nggak diikutin. Wajar nggak disebut buta? Wajar nggak disebut tuli? Wajar. Artinya ini lebih parah dari yang sebelumnya yang diingatkan. Kalau mereka nih mengingkari, padahal dia ngelihat dengan mata kepala, dia dengar itu suara-suara jin
dari gunung-gunung yang menyampaikan lahir seorang manusia mulia tanpa kelemahan sedikit pun. Dia dengar, dia lihat. Wah, nggak sampai di situ, ternyata mereka sudah sabaqahu fihi ma'lumah. Sebelumnya mereka udah dengar, udah dapat informasi. Dia sudah dengar informasi ini akan datang manusia mulia, akan datang manusia agung. Dialah Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya disebutkan setelah itu oleh Imam Al-Baijuri, wa ma masdariyatun, dan ma tersebut yu'awwilul fi'la ba'daha bimasdarin. Nah, di sini kan ada kata mim ba'di ma. Ma di situ bukan ma nafi tapi ma masdariyah. Maka apa fungsi ma masdariyah tersebut? Kalau ma masuk kepada fi'il, maka fi'ilnya yu'awwal, ditakwilkan dengan apa? Dengan masdar. Berarti kalau fi'il madinya akhbara, mudhari'nya apa? Af'ala berarti akhbara yukhbiru. Berarti kalau masdarnya akhbara, kalau af'ala masdarnya apa? Masdarnya af'ala if'alan. Berarti kalau akhbara, jangan bercanda. Masdarnya akhbara berarti apa? Masdarnya akhbara apa? Ikhbaran. Maka kalau sudah ditakwilkan fi'il tersebut dengan masdar, kemudian menjadikan masdarnya mudhaf dan fa'ilnya menjadi mudhaf ilaih. Sehingga maknanya apa? Mim ba'di ikhbaru kahinihimul aqwama, setelah datangnya kabar para orang pintar mereka, orang-orang kafir, kepada kaum kufar. Kira-kira jelas gak? Kira-kira jelas gak? Kira-kira jelas atau tidak? Wal aqwama maf'ulun muqaddamun wa kahinuhum fa'ilun muakhar. Dalam bait ini menarik, Al-Imam Al-Busiri mengatakan mim ba'di ma akhbaral aqwama kahinuhum. Aqwam jadi maf'ulun muqaddam, sedangkan kahinuhum menjadi fa'il muakhar. Saya mau tanya, biasanya lebih dulu fa'il atau maf'ul? Setelah fi'il harusnya fa'il baru maf'ul. Nah, ini di sini dimajukan, wal aqwama jadi maf'ul muqaddam, sedangkan kahinuhum menjadi fa'il muakhar. Nah, para ulama mengatakan, jadi begini, Anda sering sampaikan di beberapa kelas, bahwa bahasa Arab itu kalau min hiyatil hujjah, punya tingkat kuwatul hujjah, itu ada di tingkat kedua setelah ilmu kalam, fauqa ilmu fiqh. Artinya apa? Ini dalam bahasa Arab, kalau berhujjah itu, kenapa sih kok fa'il dikasihnya rofa? Dan rofa, salah satu tandanya dhammah misalkan. Kenapa maf'ulun bih itu mansub? Kenapa marfu'at itu adanya mubtada khabar, kemudian umdah itu dalam mubtada khabar, kemudian fi'il fa'il. Mereka ini dalam hujjah mereka punya tingkat kekuatan duna ilmil kalam, fawqa hujjatul fiqh. Kenapa? Karena memang bahasa Arab mereka bisa mentaklil dalam segala aspek. Beda dengan dalam ilmu fikih. Ilmu fikih ada segala perkara yang sifatnya amrun ta'abbudi, ada amrun ta'aqquli. Tapi dalam urusan bahasa mereka punya segudang hujjah. Nah, sehingga maksudnya apa? Poin yang ini saya tekankan, ini dalam bahasa Arab, dalam takdim takhir laisa abathan. Enggak begitu saja. Bukan sia-sia. Dimajuin, dimundurin, kan biasanya fa'il harusnya maju, kok ini mundur? Bisa ditanya tuh, apa sirnya? Apa faidahnya? Makanya Abdul Qahir Al-Jurjani, sahibul kitab fi ilmi al-balaghah, beliau memiliki 12 fawaid. Kenapa maf'ul, apa faidah maf'ul dikedepankan? Ada 12 faidah. Kenapa maf'ul, artinya faidah apa yang diambil? Kenapa bisa maf'ul dikedepankan daripada fa'il? Abdul Qadir Al-Jurjani memiliki 12 faidah. Naam. Abdul Qadir Al-Jurjani ini laisa minal Arab, ajam. Tapi lahu ba'un tawil fi ilmil balaghah. Naam, salah satunya saja
Yang ini juga menjadi sebab kenapa Imam Al-Busiri mengedepankan aqwam daripada kahinuhum. Salah satunya min faidah taqdimul maf'ul alal fa'il adalah al-ihtimam bil maf'ul, untuk memberikan perhatian. Karena perhatian dalam bait ini bukan kepada kahinnya, bukan. Ini perhatiannya kepada aqwamnya. Kenapa? Karena yang buta dan tuli itu kira-kira orang pinternya apa orang kafir? Sekali lagi, yang disebut ammu wa sammu oleh Imam Al-Busiri itu apakah orang pinter si kahin apa kufar? Kahin atau kufar? Kufar. Makanya karena ini poin stretching objeknya adalah si kufar, makanya maf'ulnya muqaddam 'anil fa'il. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Karena Imam Busiri ini alimus syu'ara, syairul ulama. Alimus syu'ara, orang alim dari para kalangan syu'ara. Karena banyak syu'ara nggak alim, dia jago untuk menggubah syair, tapi dia bukan minal ulama. Tapi Imam Busiri bukan cuman alim, tapi juga syairul ulama. Karena kenapa? Banyak ulama nggak syair. Ulama dia punya ilmu luas, tapi jaf dalam penulisan, kering, sastranya minim. Tapi Imam Busiri jamak bainal hasanain, menggabungkan dua keistimewaan, syairul ulama wa alimus syu'ara. Dan itu juga kita lihat pada diri imam besar kita Al-Habib Muhammad Rizik bin Husain Syihab. Bahkan nih di munajat itu kan ada gosidah gubahan imam. Itu hanya 10% dari beliau punya karya. Anda dengar dari orang-orang yang ada. Beliau ada buku warna oranye, buku besar. Itu isinya gubahan-gubahan berbagai macam gosidah. Jadi beliau tuh kalau lagi sakit, kemudian tidak ada agenda untuk keluar, beliau duduk di atas ayunan, beliau gubah syair dengan nadanya. Syair dengan nadanya. Makanya ini lagi kita mau cari lagi. Insyaallah nanti kalau ketemu kita akan adakan konser karya imam besar. Setuju? Setuju? Nah, jadi kan orang tahu imam dengan keilmuannya, dengan lantangnya membela kebenaran, melawan kezaliman. Tapi banyak yang luput, yang nggak tahu bagaimana sisi kesenian dari imam besar kita yang nggak kalah menarik, yang nggak kalah hebatnya, yang hanya baru segalian, yang baru sebagian saat ini muncul, yaitu karya-karya seperti Kisah Rasul, kemudian lagu Mabruk Alfa Mabruk, dan seterusnya dan seterusnya. Kita doain mudah-mudahan imam besar sehat walafiat, panjang umur, dan insyaallah mudah-mudahan kita dapat keberkahan beliau. Amin ya rabbal alamin. Naam. Jadi Imam Al-Busiri ingin menekankan ini, bait ini mau nekenin kalau poin utamanya ini yang buta, yang tuli, yang ngaul, ya orang kufar. Mereka bukan cuman bukannya tidak melihat dan tidak mendengar saja, mereka betul-betul buta dan tuli. Bahkan bisa dikatakan bukan buta tuli, belagak buta, belagak tuli. Sama apa bedanya? Ada buta, ada belaga buta. Ada tuli, ada belaga tuli. Kalau buta, orang buta nggak ngelihat, wajar nggak? Wajar. Orang tuli nggak dengar, wajar nggak? Wajar. Ini dia ngelihat, tapi belaga nggak ngelihat, wajar nggak? Dia nggak tuli, tapi belaga nggak dengar, wajar nggak? Jadi seakan-akan Imam Busiri ini dengan bait selanjutnya seakan-akan, dan ini juga dikutip oleh Imam Ibn Marzuq dalam syarahnya, beliau mengatakan ini mislu ta'ama, ini seperti dia kalangan kufar ini belaga buta. Kenapa? Ya udah dikasih tahu kok, mereka udah dikasih informasi sama kahin mereka yang mereka percaya, yang mereka yakin. Dia nggak dengar, udah dikasih informasi kok, tapi mereka merasa nggak lihat. Jadi seakan-akan buta, seakan-akan tuli. Berarti kalau seakan-akan buta enggak. Seakan-akan tuli, padahal tuli enggak. Dan itu memang faktanya. Kafir-kafir Quraisy, ya Abu Jahal, ya Abu Lahab, mereka enggak buta, mereka enggak tuli. Tapi mereka seakan-akan buta, seakan-akan tuli. Makanya ini ghayatut taqbih. Ini adalah sebagai puncak daripada takbih, yaitu
menghinakan kepada para kufar. Naam. Wal kahin, apa yang dimaksud kahin? Man kana lahu tabi'un minal jinni yukhbiruhu bi khabaris sama listirqaqihi as-sam'a fayuhdithuhum bidzalik lakinna yazidu 'ala al-kalimati al-haqqati mi'ata kadhbah. Ini banyak nih zaman sekarang nih. Siapa itu kahin? Man kana lahu tabi'un minal jin. Man kana, siapa-siapa yang pada orang kahin tersebut tabi'un, dia menjadi pengikut minal jin, dari jin. Kok bisa dia ngikutin jin? Yukhbiruhu bi khabaris sama. Dia ngikutin karena si jin itu yukhbiruhu, ngasih kabar kepada si kahin, kepada si orang pintar, khabaras sama, bi khabaris sama, dengan kabar langit. Nah, memang dulu ada informasi jin itu bisa nguping. Dia bisa masuk jalur langit buat dengerin kabar apa yang ada di langit. Nah, jalur itu ketutup setelah Nabi Isra Mi'raj. Jalur itu tertutup, jin nggak bisa lagi dapat kabar. Sehingga dulu, makanya kemarin kita nggak ingat nggak? Salah satu sahabat yang dibangunin 3 kali berturut-turut buat buru-buru pergi ke Mekah karena dapat kabar kalau ada Nabi terakhir. Dapat kabarnya dari siapa? Dari siapa? Dari jin. Cuman perlu diingat ini. Ini kahin adalah orang pintar yang ngikut kepada jin yang kasih kabar tentang langit, listirqaqih sama. Untuk listirqaq istaraqa maknanya sariqa. Kalau disebut istirqaqus sama' wan nazar. Artinya apa? Bimakna saraqa sama' wan nazar. Artinya dia udah diculik, udah dirampok pendengaran dan dia punya penglihatannya. Artinya apa? Ini kahin adalah orang yang sudah dirampok pendengarannya, sudah dirampok penglihatannya oleh jin. Anda kemarin lihat satu maktok video menarik tuh. Ada orang di Eropa tuh sering dakwah langsung. Dakwahnya tuh bilhal, langsung ketemu, tanya jawab, kasih dengar Al-Quran, dikasih penjelasannya. Satu ketika ada satu orang dia ikut ajaran satanisme yang nyembah setan, nyembah iblis. Tahu-tahu ini orang ngasih tahu namanya, ini orang namanya Mehmet. Berarti kan kayaknya min usulul Arab. Mukanya juga muka-muka Arabi. Kemudian diajak dialog, ini yang pendakwahnya bacain 1-2 ayat, kemudian tahu-tahu ini orang nih yang tadi satanik jadi yang namanya Mehmet, dia bilang dia mundur. Sebentar, saya dibisikin nih, jangan deket-deket sama Anda. Kata si Mehmet yang mau didakwahin, yang tadi ikut ajaran satanisme. Saya disuruh jangan deket-deket Anda nih, karena Anda ini orang berbahaya. Maksudnya apa? Ada orang-orang yang tadi pendengaran itu udah dicuri sama jin, sehingga dia dibisik-bisikkan ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan, yang pernyataan-pernyataan itu datang dari jin. Nah, kahin modelnya begitu. Dia ini dapat kabar dari langit, sehingga makanya bahasanya Imam Bajuri listirqaqih sama', saraqa sam'uh. Udah kecuri, artinya dia nggak bisa ngendaliin. Kalau orang ngomong kita masih bisa tutup kuping, betul? Orang ngomong kencang kita masih bisa tutup kuping tuh. Kita masih bisa pengendalian ya pendengaran kita. Kalau ini kahin nggak bisa, dia langsung dapat informasi tanpa dia minta. Nah, kahin ini seperti itu. Nah, tapi banyak orang, kalau begitu enak dong, dapat kabar dari langit. Dikasih ingat, fayuhdithuhum bidzalik, lakin akan tetapi yuhdithuhum. Artinya bahwasanya ini jin memberikan kabar kepada para kuhan dengan informasi kabar langit. Akan tetapi yazidu 'alal kalimatil haqqa mi'ata kadzbah. Yang dikasih benar cuma 1. Sisanya ratusan dusta disampaikan sama si jin. Tujuannya apa? Sekali dia dengar kabar benar. Bentar lagi akan ada musim paceklik. 1 bulan, percis 1 bulan, informasi itu jin benar. Kira-kira itu orang pintar bakal percaya nggak sama bisikan? Percaya nggak? Percaya nggak? Dibisikin benar. Sekali, dibisikin benar 2 kali. Wah, benar nih. Nah, jin begitu. Nah, kalau soal ininya nih, jin nggak berubah nih.
Tapi soal informasi jin mendapatkan informasi otentik dari langit, sebagian ulama mengatakan dia sudah tidak lagi mampu untuk mendapatkan informasi otentik dari langit setelah pasca Nabi melakukan Isra dan Mi'raj. Jalur itu sudah tertutup. Artinya tidak ada lagi jin yang mampu mendengarkan informasi langit sebagaimana dulu. Kira-kira jelas atau tidak? Tapi karakter jin ngasih informasi. Nah, kok sekarang ada tuh beberapa orang yang bisa ngebaca, oh ente penyakitnya ini. Oh ini orang karakternya ini itu. Padahal katanya kabar langit udah ketutup. Nah, ada yang mentransformasikan karena jin itu kenal kita punya korin. Dari korin itu dibaca karakter daripada orang lain. Makanya ada dukun-dukun yang ngomongannya kadang suka bener. Karena jinnya itu komunikasi informasi lewat korin, sehingga dia bisa tahu tuh karakter orang dan seterusnya. Tapi ada juga model-modelnya seperti Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Al-Firasah, membaca daripada zahirnya, ngebaca gestur tubuh, membaca gestur wajah, membaca gestur mata, membaca gestur telinga. Itu juga memberikan satu informasi. Artinya nggak melulu kalau itu pasti dari kabar dari jin. Tapi yang ingin Anda tekankan, jin itu andai kata ada orang-orang yang dapat kelebihan, bisa komunikasi sama jin. Jin itu informasinya andai kata dikasih informasi benar, yang benar cuma satu, yang salahnya 100. Jadi 1:100. Berarti kalau orang percaya sama jin, pinter apa bego? Yang benar atuh, yang salah dusta 100. 1:100. Nah, kahin itu seperti itu dulu. Naam. Jadi dapat informasi dari jin, tapi informasi jin tersebut yang benar hanya 1:100. Naam. Baik. Kemudian Al-Imam Al-Baijuri melanjutkan, wa qawlu bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi, ay bi anna ma hum alaihi min ad-din al-mu'wajj lijtimalihi ala ibadati al-asnami la qiyama lahu ma'a wujudihi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini ada sedikit pelurusan pemahaman. Beliau mengatakan begini, ucapan bahwasanya min ba'di ma akhbara lak wa makahinuhum bi anna dinahumul mu'wajja lam yaqumi, itu kan seakan-akan mendapatkan informasi bahwasanya si kahin ini yang kasih informasi kalau agama yang mereka yakini oleh para kufar dengan menyembah berhala, dengan klinik-klinik mereka, itu adalah agama yang miring, agama yang munharif, agama yang rusak, agama yang tidak akan kekal. Itu pemahaman yang dipahami. Nah, makanya Imam Bajuri mengingatkan nih, wa qawlu bi anna dinahumul wa'ja lam yaqumi, ay bi anna ma hum alaihi min ad-dinil mu'waj. Tidaklah mereka itu di atas agama yang miring, yang tidak lurus, karena listimalihi ala ubadatil asnam, karena di dalamnya terdapat penyembahan berhala, la qiyamalahu, dan tidak ada dawam. La qiyam di sini bermakna dawam, tidak kekalnya agama tersebut dengan adanya Rasulullah SAW. Wal murad, tapi yang dimaksud annahu akhbarahum, bahwasanya yang dikasih kabar sama, jadi soal agama mereka nyembah berhala itu agama yang rusak, betul, itu ada faktanya. Kalau agama ini agama yang gak kekal, betul, itu faktanya. Bukan disampaikan oleh kahin. Yang disampaikan oleh kahin adalah bima yufidu dzalik, li'annahu akhbarahum bi'annahu yab'atsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi dhihabi dinihi min mu'waj. Si kahin ini cuma kasih kabar kalau akan diutus seorang rasul, makanya dikatakan bima yufidu dzalik. Li'annahu, karena akhbarahum, kahin itu memberikan kabar kepada kufar, bi'annahu, bahwasanya yub'atsu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan diutus seorang rasul sallallahu alaihi wasallam bi dhihabi dinihimil mu'waj. Dan ketika Nabi itu diutus,
maka akan sirnalah agamanya yang nyembah berhala, agamanya yang rusak itu akan hilang dengan kedatangan diutusnya Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Nah, orang nanya, nah terus kenapa kok itu Imam Busiri nyebutnya bi anna dinahumul muwajjalam yakumi? Seakan-akan itu informasi datang kayak dari kahin. Ini iskal. Nah, iskal ini disebut oleh Syekh Ibn Marzuki. Ini ada iskal nih. Apalagi nyebutnya apa? Lam yakumi. Kalimat lam itu beda dengan lamma. Kalau lam itu linafyil fi'il mustaghraq fil madhi. Maksudnya gimana? Seakan-akan kalau mengatakan lam yakumi tidak akan kekal, itu berarti istighraqnya lil madhi doang. Dari dulu sampai mutakalim ngomong itu tidak akan kekal. Berarti dengan kata lam boleh mengatakan tsumma sayakum, ke depan bakal kekal. Padahal yang namanya kebatilan tidak akan pernah ada keistiqomahan dan tidak akan pernah ada kekekalan. Artinya ada iskal nih. Ada yang ingin mengkritisi ucapan daripada Imam Al-Busiri. Yang pertama, bahwasanya tadi ya, penjelasan awal bahwa ucapan daripada kahin bukan ngasih tahu tentang agama kufar itu agama yang menyimpang, walaupun memang ada penyimpangan. Jadi jangan salah paham nih. Maksudnya kahin ini cuma ngasih tahu akan diutus Nabi Muhammad SAW. Pengutusan itu akan mensirnakan daripada ajaran agama kufar yang menyimpang. Sehingga makanya Imam Busiri di sini lagi membicarakan bahwasanya dinahumul muwajjalam yakumi itu merupakan thabitun fi nafsil amr. Satu perkara yang memang sudah menjadi satu keniscayaan yang terjadi di kalangan kafir Quraisy. Nah, fi ikhbaril kahin bi anna dinal kufr lam yastaqim fi ma madha li anna lam tu'ti dzalik, ini iskal. Penggunaan Imam Busiri dengan kata lam yakumi seakan-akan agama ini tidak kekal cuman dahulu saja. Maksudnya agama di sini ajaran menyembah berhala, keimanannya orang-orang kafir. Nah, sedangkan dinal kufri la yudraku istiqamatuhu aw iwijajuhu bil kihana. Informasi tentang agama ini menyimpang, agama ini nggak lurus dan nggak kekal, itu bukan dari si kahin. Kenapa? Lianna istiqamatal iman wa butnanal kufur, keistiqamahan iman. Yang istiqamah itu cuma iman. Kekafiran pasti tidak istiqamah. Yang kekal hanya iman. Sedangkan kekafiran tidak kekal. Nah, dibela oleh Ibn Marzuki, beliau mengatakan bahwasanya soal iman itu istiqamah, soal kafir itu akan sirna, soal orang-orang kafir itu nyembah berhala dan mereka menyimpang, mereka salah, itu tidak perlu harus Imam Busiri memberikan sebuah argumentasi dalil, dan nggak perlu juga Imam Busiri memberikan satu argumentasi dan mengaitkan kalau itu diinformasikan oleh kahanah. Enggak. Minhu ma yu'lam bil burhanil aqli, itu sudah dipahami oleh akal. Wa minhu ma yu'lam bil mu'jizah, dan itu juga dipahami dengan adanya mu'jizah. Mau itu keluar dari lisannya kahin ke atau enggak keluar dari lisannya kahin, itu tidak ada kaitan sama sekali. Intinya bahwasanya jangan salah memahami bait ini. Bait ini bukan lagi mengutip daripada ucapan kahin yang mengatakan agamanya orang-orang yang dulu menyembah berhala itu agama yang rusak, itu bukan dari lisannya kahin. Karena nanti kita akan sebutkan, waktunya tidak cukup. Di sini banyak riwayat. Kita akan bacakan satu riwayat bahwa kahin itu pada akhirnya dia masuk Islam. Nanti kita akan ceritakan satu cerita, dan cerita ini banyak. Artinya kahin yang ada di zaman tersebut
banyak yang meriwayatkan tentang datangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pada akhirnya dia beriman. Karena di antara mereka kahin-kahin ini memang orang-orang bijak. Orang-orang yang memang menyukai kebenaran sehingga ketika dapat informasi kebenaran itu dia beriman. Nah, nanti kita akan ceritakan di pertemuan yang akan datang bagaimana bahwa kahin ini nggak pernah menginformasikan agama yang dia jalani saat itu adalah agama yang menyimpang. Tapi yang dia hanya informasikan adalah datangnya Nabi Muhammad SAW. Dan informasi inilah yang ditolak oleh para kufar. Karena kalau andai kata dikabarin agamanya menyimpang, otomatis kahin ini akan dimusuhin. Dia cuma kasih tahu, ini ada Nabi yang bakal datang. Itu saja yang diinformasikan. Tapi itu juga yang akhirnya diingkari oleh kufar, sehingga orang kufar dihukumi orang-orang yang tuli dan buta. Kira-kira jelas atau tidak? Jelas atau tidak? Baik, insyaallah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.